Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, yang harus kamu lakukan yaitu adalah menyiapkan niat, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, kemudian memperhatikan penjelasan guru dengan baik, memahami materi pelajaran, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, materi apa yang akan kita pelajari untuk kali ini? Setelah kemarin kamu PH melakukan penilaian harian tentang program linier, nah kita akan belajar untuk bab baru, yaitu judulnya matriks. Apa itu matriks? Mungkin hal baru ya, karena baru mengenal kata-kata matriks baru sekarang. Nah, apa itu matriks? Tetapi sebelum kita tahu apa itu matriks, mari kita lihat tujuan pembelajarannya apa. Nanti kamu di matriks ini bisa menjelaskan pengertian matriks dan mengubah persoalan pada kehidupan nyata ke dalam bentuk matriks. Menjelaskan macam-macam matriks, menyelesaikan operasi pada matriks, menyelesaikan determinan, inverse pada matriks ordo 2x2 ataupun ordo 3x3. Menyelesaikan soal cerita dengan matriks. Oke, kemudian untuk apa sih belajar matriks? Kita lihat ya. Kegunaannya dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Ini hanya salah satu contohnya masalah ekonomi. Tetapi selain masalah ekonomi masih ada masalah bidang kesehatan, mungkin masalah dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Dapat dimanfaatkan dalam memisahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Ini nanti kegunaannya dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan pertambangan. Matriks dikatakan dengan penggunaan dapat dikaitkan dengan penggunaan program linier. Jadi program linier yang kamu pelajari kemarin itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan matriks. Analisis input output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen kimia dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Apa itu matriks? Nah, kita lihat pengertiannya ya. Pengertian matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam tanda kurung seperti ini atau tanda kurung siku. Jadi kamu bebas ketika penulisan boleh menggunakan tanda kurung yang seperti ini, kurung biasa, atau kamu mau menggunakan tanda kurung siku. Contohnya, contoh matriks itu seperti apa sih? Nah, kita lihat. Buatlah tabel dan matriks dari data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2020. Oke, ini sudah saya dapatkan tabelnya ya dari UDR, orang dengan risiko, orang dalam pantauan, pasien dalam pantauan, dan ada yang positif COVID-19. Kita lihat perkembangan grafik di Wonosobo beberapa minggu ini, kurang lebih 1 minggu ini mengalami kenaikan yang drastis. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua tetap jaga diri, kalau menggunakan masker, tidak berkerumun, dan keluar rumah jika sangat-sangat dibutuhkan. Bentuk matriksnya seperti apa ya? Ini bentuk tabel ya, pasti sudah sangat mengetahui atau sangat hafal sekali. Kalau ada data dibuat bentuk tabel pasti bisa ya. Kita lihat bentuk matriksnya, kita lihat bentuk matriksnya seperti apa. Nah, ternyata yang seperti ini ya. Jadi tadi susunan bilangan atau susunan angka, susunan bilangan yang diletakkan dalam tanda kurung. Nah, kurungnya ini saya kebetulan menggunakan yang kurung biasa ya. Jadi kamu boleh menggunakan tanda kurung siku atau kurung yang seperti ini. Jadi tidak masalah. Yang penting konsisten ya. Kalau depannya kurung biasa ya belakangnya kurung biasa. Jangan depan siku, belakang tepukan. Nah, kita lihat lagi. Oh, dalam matriks ternyata ada notasi dan ordo matriks. Apa itu notasi? Apa itu ordo matriks? Kita lihat. Notasi matriks adalah lambang ya. Jadi lambang punya nama, matriks itu dikasih nama ya, atau simbol dari penulisan matriks. Nah, matriks dilambangkan dengan huruf besar dan elemennya dilambangkan dengan huruf kecil. Jika diketahui matriks A dan A, I, J adalah elemen pada matriks, maka I menyatakan baris
dan J menyatakan kolom dengan I 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J 1, 2, 3 dan seterusnya. Bingung ya apa itu elemen, apa itu I, apa itu J. Oke. Nah, nanti sama jalannya kita lihat di belakang yang seperti apa. Ordo matriks adalah ukuran pada matriks. Apa itu ukuran pada matriksnya? Jadi matriks itu punya ukuran ya, jadi tidak hanya sak-sae atau kalau katanya sembarang. Jadi matriks juga punya ukuran. Jika diketahui suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran matriks. Matriks A berordo M kali N ditulis A M kali N. Contohnya ini kita perhatikan. Nah, ini yang A, ini A12, A11, A21, ini namanya elemen. Nah, ini namanya adalah tadi apa nih? Notasi. Ini nanti ordonya ada di sini atau perkalian matriksnya kita lihat. AMN itu adalah elemen matriks baris ke-1 dan kolom ke-1. Baris ke-1, kolom ke-1. Yang mana baris, yang mana kolom ya, kita lihat. Nah, ini yang dinamakan baris pertama, yang seperti ini baris. Ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Lalu yang namanya kolom mana? Kolom yang berarti ke bawah ya. Kolom 1. Kolom 2. Ini kolom ketiga. Lalu kesimpulannya, matriks A terdiri atas M baris, ini barisnya M ya, M baris, nih, 1, 2, 3, nih, 1, 2, 3, dan N baris, dan N kolom, nih, N-nya ini ya, N kolom, maka ordo matriks adalah M kali N dan ditulis A M kali N. Contoh lainnya, oke kita lihat. Ini baris ketiga, ini namanya dikatakan baris ketiga 1, 2, 3 dan kolom kedua 1, 2, baris ketiga kolom kedua. Yang ini dinamakan baris pertama, kolom pertama. Kita lihat, matriks A terdiri dari 4 baris 1, 2, 3, 4 dan 3 kolom 1, 2, 3. Maka ordo matriks A dapat ditulis baris, jumlah baris dikali jumlah kolom. Maka dapat tulis 4 kali 3. 4 itu jumlah baris, 3 jumlah kolom. Dan ditulis A 4 kali 3. Penulisannya seperti ini ya. Elemen pada baris ketiga dan kolom kedua adalah 30. Dan elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 adalah 484. Nah, tugasnya, kalian cari data tentang bertambahnya pasien COVID atau perkembangan pasien COVID-19, ODR, ODP, PDP, dan positif selain yang berada di Kabupaten Wonosobo selama 4 hari berturut-turut, boleh 4 hari ke belakang atau 4 hari menuju tanggal kalian buat nanti. Buat tabelnya terlebih dahulu, kemudian buat bentuk matriksnya, lalu bentukan ordonya, dan contoh elemen matriksnya minimal 5. Jadi nanti kamu buat contoh elemen matriksnya yang tadi, seperti A11 itu hasilnya berapa, A21 berapa, itu 5 ya. 5 saja, hanya 5. Kemudian kirim hasilnya di Google Classroom. Nah, untuk mengirimnya, jika kalian bisa dibuat bentuk PDF, silahkan kirim dalam bentuk PDF. Tetapi jika kesulitan menggunakan bentuk PDF, silahkan kirim dalam bentuk foto saja. Oke. Selamat belajar. Semoga ya, terima kasih dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dan ingat, mari kita berdoa semoga badai segera berlalu dan kita bisa hidup betul-betul normal kembali, bisa sekolah lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.